Oke, sekarang kita akan latihan untuk membuat sebuah array memadukannya dengan scanner ya. Jadi kita akan melibatkan user untuk memasukkan nilai komponennya, dan user juga bisa menentukan berapa length dari array yang ada. Oke. Jadi di sini kita mungkin akan membutuhkan kelas scanner ya. Kita buat dulu scanner. Misalkan ini input user, lalu kita buat new scanner seperti biasa. Aduh, nih kok jadi gede. System.in ya. Oke, lalu kita buat sebuah perintah kepada user, gini aja, berapa jumlah, gini aja, berapa panjang array yang Anda inginkan ya, gini aja. Oke, lalu kita di sini kita import ya, jangan lupa ya, import java .util.scanner. Oke, lalu di sini kita pakai gini, kita buat integer array length ya, array length ya, seperti ini, sama dengan input user next in. Oke. Lalu begini, kita buat sebuah array, variable array ya. Jadi kita buat integer, kita buat namanya angka sama dengan new integer, sedangkan kita buat di dalamnya panjangnya ialah array length seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mencoba membuat arraynya ya. Jadi kita pakai for loop di dalamnya, lalu kita buat integer x, map x sama dengan 0, lalu x lebih kecil dari array length ya, lalu kita buat x nya increment. Nah, jadi begini, kadang kita akan membiarkan user untuk memasukkan nilai komponennya masing-masing. Kita buat seperti ini, gini, kita buat sebuah scanner lagi ya. Jadi kita buat ini, kan kita copy saja ya, saya akan copy lagi di sini, lalu kita akan buat seperti ini, pertanyaan, masukkanlah, jangan ini jangan print line, masukkanlah nilai array ke ya, kita tambahkan ini adalah x, lalu kita tambahkan lagi titik 2 seperti ini. Baru di sini kita akan masukkan ya. Jadi berapapun yang dimasukkan ini ialah, kita buat gini, integer, kita buat ini ialah, karena ini adalah sebuah integer apa dulu nih, berapa panjang array string, gini aja ya. Oke, karena ini kita berupa array string, jadi otomatis ini masukkanlah string dari array ke. Oke, di sini ini akan looping ya. Sebentar, ini lebih baik kita buat string namanya data sama dengan input user dot next in atau next line aja ya. Oke, lalu kita akan memasukkan nilai arraynya kan namanya apa tadi, angka ya, angka dari ke x sama dengan dia adalah data ya. Kok jadi ribet ya, angka ke x sama dengan data. Tentu saja ini akan error karena angka ini saya buat integer dari, maaf, kita seharusnya buat string ya. Ini juga kan saya ganti string. Oke, jadi kita ganti array string aja ya. Oke, nah, nah kita akan coba ya.
berapa panjang array string yang Anda inginkan. Misalnya ada 5. Oke, masukkan string array ke 0. Misalnya A, B, C, D, E. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat nilai komponennya ya. Jadi kita akan buat for loop lagi ya. Oke, sama seperti di atas, kita akan membuat for loop ini y sama dengan 0, lalu y tentu saja lebih kecil dari namanya angka ya, angka dot length. Oke, lalu kita entah kok array length. Oh ya, tentu saja array dot length ya. Oke, saya agak, karena kalau di atas ini kita langsung mengambil dari variabel yang user masukkan ya, kok di sini. Tetapi kalau di sini kita memakai cara yang umum, yaitu mengakses berapa length dari array-nya. Oke, karena nama array-nya adalah angka. Lucu ya, string tapi kok angka ya. Oke, nggak ada masalah lah. Ini contoh saja ya, atau kita ganti aja. Ini mungkin jangan angka deh, kita buat kata dah, kata seperti ini ya. Otomatis ini akan kita ganti kata ya, ini kata, ini kata, ini kata. Oke, jadi array-nya itu string kata ya, sebanyak 5 karena user menginputnya 5. Oke, kita akan akses masing-masing nilainya. Ya sudah, gampang sekali ya cara mengaksesnya. Cukup nilai array ke ini ya, nggak usah isi gitu ya, isi array ke tambahkan y adalah, nah ini berisi ialah kata ke y ya, seperti ini. Kita akan coba. Panjang array yang ringkan misalnya ada 3 saja, A, B, C, ya gini ya, gampang ya. Oke, ini gampang sekali. Sebenarnya lebih enak lagi bukan ke X ya, ke X plus 1 seharusnya ya. Kita buat seperti ini, X plus 1 ya. Nah, misalkan saya coba berapa panjang array string yang Anda inginkan. Oh, saya ingin masukkan 6. Oke, masukkan string array ke 1 misalnya, ini enak kan. A, string array kedua B, string array ketiga C, string array keempat D, string array kelima E, string array keenam A, B, C, D, F. Oke, pas ya 6 ya. Lalu isinya akan di print ke konsol kita. Isi array ke 0 adalah A, B, C, D, F. Sama seperti kita masukkan ini, sama ya dengan ini ya, F ya. Kita sudah print seluruh hasilnya. Oke, ini contoh pertama kalau kita ingin memadukan antara array dengan apa ya, dengan scanner. Sorry, agak relate. Nah, terus kita akan mencoba lagi contoh selanjutnya ya. Apa ya? Kita akan mencoba contoh yang paling sederhana dari ini ya. Contoh selanjutnya itu kita harus buat lebih kompleks ya. Oke. Apa ya? Kita coba buat kelas baru deh ya. Saya buat kelas baru nih. Array ke-9 ya. Oke. Kita akan buat yang lebih kompleks sedikit ya. Jadi begini. Gimana ya enaknya ya? Jadi begini. Ya gini aja deh. Saya buat sebuah angka ya, integer ya, variable array integer ya. Misalnya ialah angka sama dengan new integer. Lalu saya akan buat ini jumlahnya ini adalah 200 ya. Oke, jadi 200 ini sebenarnya hanya nilai maksimal ya. Nah, lalu saya akan membuat sebuah objek scanner nih. Ini akan percampuran agak banyak nih. Scanner input user ya, lalu sama dengan new scanner ya, dalam kurung system.in ya. Oke.
Lalu kita import dulu ya, import java.util.scanner. Oke, sip. Lalu kita akan akses. Nah, hasilnya itu gini. Ini kita diamkan dulu saja ya. Lalu kita akan membuat apa ya? Gini. Coba ya, gini. Masukkanlah isi dari array angka. Gini, enggak. Iya, oke. Lalu ketikkanlah selesai jika sudah selesai. Ya, ini kita akan buat seperti ini ya. Ketikkanlah done ini aja ya. Ketikkanlah gimana ya? Oke, ini kita buat seperti ini. Bukan, salah, balik. Kita buat seperti ini. Selesai ya. Jika sudah selesai. Salah. Yang benar ini ya. Agak lupa ini. Oke, ini set. Jika sudah selesai. Set. Ya, seperti ya. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam sebuah looping. Nah, ini agak sedikit tricky ya. Kita perlu mengingat caranya. Kita buat begini. Kita pakai rumus do. Pasti ingat? Do while. Ya, oke. Nah, maksudnya apa ini? Lakukanlah perintah ini kalau kondisinya seperti ini. Jadi, tadi saya katakan ketikkanlah selesai jika sudah selesai. Nah, secara otomatis kita membutuhkan sebuah variabel string ya. Saya buat string ini ialah selesai. Gini, kondisi gini aja ya, kondisi. Oke. Nah, ini akan saya buat seperti ini saja, kosong kondisinya. Kalau misalkan kondisi equals ignore case dari selesai. Oke. Nah, lalu ini saya katakan not di sini. Oke, lalu di sini baru kita akan masukkan rumus kita. Lalu kita buat seperti ini. Lalu kata ke seperti ini. Tambahkan ini ialah sebentar. Kita buat seharusnya sebuah variabel lagi, yaitu integer. Misalnya ini ialah count ya. Kita inisialisasi sebagai 0. Kata ke count ya. Count. Lalu saya katakan plus 1 ya. Oke. Adalah lebih baik ini pakai print saja. Nah, di sini baru kita buat sebuah kondisi. Kondisinya gini. Kondisi sama dengan kita buat tadi apa? Input dot next line. Oke ya. Nah, paham nggak? Kondisi sama dengan input user dot next line. Lalu kita buat if, sebuah pernyataan if kondisi equals ignore case. Ulangi, equals ignore case dari selesai, maaf ya. Lalu ini kita not equals, baru kita masukkan ke dalam array kita. Arraynya tadi apa? Arraynya angka ya, angka ke count ya, sama dengan kondisi. Oke. Lalu sebentar, angka dot count sama dengan kondisi. Angka dot count ini kok integer ya?
Sebentar. Berarti seharusnya ini kita buat string ya. String aja ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, angka pun kita masukkan string nggak masalah. Oke, lalu countnya kita tambahkan. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba tes. Agak ribet ya. Kata ke 01 adalah misalkan A, ke 11, B, ke 21. Sebentar, ini aneh nih. Kata ke count, oh tentu saja ini seharusnya saya masukkan dalam kurung sedemikian. Nah, oke, kita coba lagi. Kata ke 1 adalah A, kata kedua B, kata ketiga C, kata keempat D, kata kelima E, kata keenam F, kata ketujuh G, kata ke-8 selesai ya. Oke, sip, mantap ya, jelas ya, ngerti ya. Oke, jadi gini, ini kan sudah selesai nih. Coba saya akan munculkan array-nya ya. Jadi kita pakai for kita buat sini ialah integer x sama dengan 0, lalu x itu lebih kecil dari angka dot length ya. Oke, lalu x nya kita incrementkan, lalu kita akan panggil satu-satu. Kenapa ini? Oh, ini kok A jadi X, ini A. Oke, lalu kita akan panggil satu-satu. Nilainya adalah ya, kita buat seperti ini, angka ke A plus oke, seperti ini. Coba ya, satu adalah A. Ini kursornya kemana ini? A, kedua adalah B, ketiga ada C, D, E, F. Lalu selesai. Kok 0 semua ya? Sebentar. Ini ada yang salah ini. Sebentar, saya terlalu pede nih kayaknya. Sebentar. Coba dulu ini saya komen. Saya mau hitung berapa jumlah ya, saya mau hitung berapa sih jumlah dari lengthnya. Jadi out, saya mau lihat ini angka dot length ya. Kita coba lihat hasilnya berapa sih. Oke, satu adalah A, B, C, D, E. Selesai. Oke. Kok 200? Tentu saja 200 ya. Oke, kayaknya saya paham ini. Sebenarnya jangan angka dot length ya. Kita kasih langsung count-nya saja. Ya, bener ya? Alah. Coba lihat. Kita ulangi ya. Nilai ke 1 adalah A, B, C, D, E. Lalu selesai. Oke, pas ya, 5. Oke, lalu ini kita komen lagi. Kita ganti ini adalah count ya. Count. Oke, kita akan coba lihat hasilnya. Nilai ke 1 adalah A, B, C, D, E, F, G. Selesai. Oke, iya. Oke, pas ya. Ya, jadi paham ya. Jadi gini, ini saya akan jelaskan. Jadi gini, while kondisi ini menunjukkan situasi di mana looping ini akan terus dilakukan selama kondisi variabel dari kondisi ini yang di awalnya saya inisialisasi kosong sampai diketikan selesai ya, ini nih ya. Nah, ketika user mengetikkan kata selesai seperti ini ya, otomatis dia akan membaca bahwa kondisi sudah tidak memungkinkan untuk di looping karena bernilai false. Jadi gini, kondisi equals ignore case itu mengacu kepada artian dia kondisi ini isinya sama dengan selesai
Sedangkan kata tanda seru ini mengatakan not ya, atau tidak. Jadi selama dia tidak, variabel kondisinya tidak sama dengan selesai, maka looping ini akan terus diulangi kembali ya. Nah, selesai ini masuk ke dalam string kondisi. Ingat ya, string kondisi ini juga mengacu kepada apapun yang diketikkan oleh user ini. Ini kondisi semua ya. Jadi ketika dia mengetikkan A, kondisinya sama dengan A. B, kondisinya B. C, D, E, F, G ya. Jadi ketika dia selesai, kondisi pun sama dengan selesai. Jadi ketika dia selesai, looping akan dihentikan karena dia tidak lagi kondisi in case selesainya not. Jadi maksudnya bahwa kondisi ini sekarang sudah equal dengan selesai. Notnya sudah tidak lagi. Otomatis dia akan berhenti ya. Nah, ini sendiri kita tahu ya, if ini mengacu kepada true sama dengan kayak gini. Jikalau kondisi yang diketikkan oleh user ini tidak selesai, maka apapun yang diketikkan oleh user akan dimasukkan ke dalam array angka ya. Lalu count-nya kita tambahkan terus. Paham ya? Nah, lalu di sini seperti biasa kita hanya menampilkan apa isinya dari array angka yang sudah kita ketikkan. Kita memakai count karena count ini mewakili dari panjang array-nya. Kalau kita masuk ke dalam angka.length, maka yang akan kedetek ialah ini 200 ini yang kita buat di awal ya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika user mengetikkan lebih dari 200 ya. Nah, kalau lebih dari 200 kan otomatis ini akan error ini error karena kita batasi 200 ya. Bisa out of bounds mungkin nanti ya. Nah, tentu saja ini kita perlu tricky ya. Kita bisa membuatnya dengan angka yang lebih tinggi lagi dari 200. Tapi kita pastikan dulu bahwa kasusnya bahwa user tidak mungkin mengetikkan lebih dari 200 ya. Paham ya? Jadi ini adalah contoh dari array, baik itu array dengan memasukkannya ke dalam looping dan scanner, ataupun kita menambahkan dengan do while ya. Oke, silakan diulangi kembali ya apa yang sudah kita pelajari ini. Saya nggak perlu memasukkannya ke dalam metode karena kasus yang seperti ini nggak perlu masuk ke metode ya. Oke, baik, sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan di subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.